Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Naila Agustina Anggraini dari Prodi D3 Gizi dari kelas B dengan NIM PO 7131124056 dengan dosen pengampu Bapak Wendy Anugrah Oktavian. Mohon izin Bapak, di sini Naila akan menganalisis 5 kebijakan dan 1 peraturan dari PPT yang Bapak kirim dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Dengan kebijakan pertama, DPR anggarkan 48 miliar untuk gorden, sekjen sudah 13 tahun tak diganti seperti kain pel. Seperti yang sudah Nila cari di kompas.com, Bapak Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai. Karena kondisi sudah tidak layak pakai, sebagian anggota dewan memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka. Di sini Bapak, kalau menurut Naila, dengan mengaitkan dengan Pancasila, dikaitkan dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naila sangat tidak setuju dengan penganggaran tersebut dikarenakan penggunaan anggaran sebesar 48 miliar untuk gorden, sementara banyak masalah sosial dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Menunjukkan bahwa alokasi dana tidak mencerminkan keadilan sosial. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan perhatian terhadap seluruh masyarakat. Dan pengeluaran yang tidak tepat dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Dengan undang-undang yang akan Naila kaitkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dengan isi mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak sosial masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah sosial. Dengan kesimpulan yang dapat didapatkan, Bapak, anggaran 48 miliar ini untuk gorden dapat dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama ke Pancasila kelima, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan dana publik seharusnya lebih difokuskan kepada kebutuhan mendesak dan kesejahteraan masyarakat. Di sini Naila langsung untuk membahas kebijakan kedua. 175.510 narapidana dapat remisi HUT RI ke-78, 2.606 langsung bebas termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Berita ini mengenai narapidana yang mendapatkan remisi pada HUT RI ke-78 termasuk 2.600 yang langsung bebas menunjukkan upaya pemerintahan dalam memberikan kesempatan kedua yang mencakup mantan menteri terjerat korupsi yang memicu perdebatan tentang keadilan dan penegakan hukum. Di sini kalau dikaitkan dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Naila sangat amat tidak setuju dengan remisi untuk koruptor. Dengan alasan pemberian remisi kepada mantan menteri terjerat kasus korupsi dapat dianggap tidak mencerminkan keadilan. Sila ini menekankan perlunya perlakuan yang adil bagi semua warga negara dan pengurangan hukuman bagi koruptor dapat memicu ketidakpuasan masyarakat. Dengan undang-undang yang akan Naila kaitkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan isi mengatur tentang remisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Remisi yang seharusnya diberikan berdasarkan perilaku baik dan partisipasi dalam program rehabilitasi. Dengan kesimpulan kebijakan yang kedua, pemberian remisi kepada narapidana, terutama yang terlibat dalam kasus korupsi, dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan integritas sistem hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai kebijakan remisi agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Naila izin lanjutkan Bapak dengan kebijakan ketiga. Pemerintah respon dampak El Nino pada 18,8 juta KPM dan akhirnya cair juga. Jokowi bagikan BLT El Nino setara dengan Rp400.000. Berita ini mengenai respon pemerintah terhadap dampak El Nino yang mencakup beberapa poin penting, Bapak. Yang pertama, dampak El Nino, perubahan iklim yang pada ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat yang mencatat 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang terpengaruh, bantuan langsung tunai atau BLT. Presiden Jokowi mengumumkan pembagian BLT sekitar 400.000 per KPM untuk membantu meringankan beban ekonomi akibat dampak El Nino.
Kebijakan ini menunjukkan respon cepat pemerintah dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh fenomena cuaca, dengan fokus pada bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan kaitkan dengan Pancasila, di sini Naila kaitkan dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju atau tidak setuju? Di sini Naila setuju Bapak dengan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai. Alasannya karena pemberian bantuan tunai kepada KPM menunjukkan komitmen pemerintah untuk memenuhi prinsip keadilan sosial terutama dalam situasi sulit akibat dampak El Nino dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak. Dengan undang-undang yang Naila kaitkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan isi mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak sosial masyarakat. Undang-undang ini mendukung upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan terutama dalam kondisi darurat. Dengan kesimpulan kebijakan yang ketiga tadi, pemberian BLT atau bantuan langsung tunai sebagai respons terhadap dampak El Nino sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dan didukung oleh undang-undang yang mengatur kesejahteraan sosial, menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah kritis. Lanjut dengan kebijakan yang keempat, Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Di sini Indonesia akan mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir 2023 untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Keputusan ini diambil karena hasil panen lokal yang tidak mencukupi dan meningkatnya permintaan masyarakat. Impor diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik. Untuk mengkaitkan Pancasila, di sini Naila akan kaitkan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Setuju atau tidak setuju? Di sini Naila setuju Bapak, dikarenakan dengan impor beras dalam konteks kebutuhan pangan. Impor beras ini dapat membantu menjaga stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah Indonesia yang penting untuk mencegah ketidakpuasan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Undang-undang di sini yang Naila akan kaitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan isi mengatur tentang ketahanan pangan dan pengaturan pasokan pangan. Undang-undang ini mendukung langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas baik bagi masyarakat, termasuk melalui impor jika diperlukan. Dengan kesimpulan, impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023 dapat dipandang positif dalam menjaga konteks persatuan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan didukung oleh undang-undang yang mengatur ketahanan pangan. Lanjut, di sini Naila akan menyampaikan kebijakan yang kelima, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15EX baru di Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Prabowo ini mengumumkan rencana untuk memperkuat TNI dengan membeli 24 pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat. Pembelian ini yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia dan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Dengan tambahan pesawat tempur ini, diharapkan TNI dapat lebih efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Untuk mengaitkan dengan Pancasila, Naila kaitkan dengan Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Naila setuju dengan pembelian pesawat tempur dikarenakan memperkuat pertahanan negara merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Keamanan nasional adalah tanggung jawab semua warga negara dan pembelian alutsista yang modern dapat membantu melindungi bangsa dan negara. Di sini Naila kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan isinya mengatur tentang tugas dan fungsi Tentara Negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional. Undang-undang ini mendukung upaya modernisasi alutsista untuk meningkatkan kemampuan pertahanan.
Dengan kesimpulan, pembelian 24 pesawat tempur F-15EX oleh Menhan Prabowo dapat dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat pertahanan negara, mendukung nilai-nilai Pancasila, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tugas TNI. Sini Naila lanjut Bapak untuk membahas satu peraturan dengan judul Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang disahkan di Indonesia pada tahun 2020 untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi. Peraturan ini menggabungkan berbagai undang-undang terkait ke dalam satu paket yang mencakup sektor ketenagakerjaan, perizinan, perpajakan, dan perlindungan lingkungan. Dengan tujuan utama yang pertama, meningkatkan kemudahan berusaha, mempermudah proses perizinan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pencipta lapangan kerja yang baru, perlindungan tenaga kerja. Sementara beberapa hak pekerja diubah, undang-undang ini juga berupaya meningkatkan program jaminan sosial. Di sini Naila kaitkan dengan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju Naila di sini Bapak dengan tujuan umum Omnibus Law untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya lebih banyak lapangan kerja, diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Untuk undang-undangnya, di sini Naila kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan isi mengatur berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, perizinan, dan investasi. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi agar lebih mudah bagi pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan kesimpulan kita ambil Bapak, Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilihat sebagai langkah positif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon izin Bapak, sekian video 5 kebijakan dan 1 peraturan dari Naila dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Sekian dari Naila Bapak, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Naila dengan Allah mohon ampun. Sekian dari saya Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.